pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca ayat-ayatnya. 1, 2, 3. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan bawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Amin. Saudara, kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ayat yang pertama, saudara, dikatakan begini. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi ternyata, saudaraku, tantangan yang ada, yang kemarin-kemarin itu belum seberapa, ya, karena setelah mereka berada dalam 3 bulan, dalam pasal ke-19 ayat yang pertama, barulah mereka tiba di padang gurun Sinai, ya. Dan kalau saudara melihat padang gurun Sinai itu, saudaraku, itu mengerikan, ya. Satu padang gurun yang kering kerontang, satu padang gurun yang panasnya luar biasa, satu padang gurun yang sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang saya mau katakan adalah ternyata setelah 3 bulan yang kemarin itu tantangannya belum seberapa, ya. Itu baru warming up buat mereka, baru tantangan awal-awal, belum tantangan yang sesungguhnya. Karena ketika mereka masuk di padang gurun Sinai, nah itulah tantangan yang sesungguhnya. Itulah pergumulan yang sesungguhnya. Itulah saudaraku, bahaya yang sesungguhnya yang mereka akan hadapi, saudaraku, yaitu padang gurun Sinai. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat dan memperhatikan, maka ada satu hal, saudaraku, yang Tuhan katakan, Tuhan sampaikan kepada Musa, dan Musa harus sampaikan kepada bangsa Israel. Bagaimana ketika mereka harus menghadap padang gurun Sinai ini, saudara? Ya. Apa yang mereka harus lakukan ketika mereka akan berhadapan dengan padang gurun Sinai ini? Kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa ayat-ayat atau firman yang datang kepada mereka itu bukan begini, saudara. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku akan melindungi engkau. Bukan. Tetapi ada satu hal yang menjadi pernyataan Tuhan buat bangsa Israel. Bagaimana caranya untuk menghadapi? Jangan fokus sama padang gurun Sinai-nya gitu loh, saudara. Jangan fokus sama tantangan yang akan mereka hadapi. Jangan fokus sama pergumulan yang mereka akan hadapi. Tetapi Tuhan lagi mau mengajar sama bangsa Israel untuk berfokus kepada satu hal. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan ayat yang kelima, sama-sama kita baca ayat yang kelima, saudaraku. Ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Saudara, firman yang datang itu bukan firman yang menghibur, bukan firman yang menjanjikan, tetapi firman yang memerintahkan. Ya, firman yang memerintahkan. Firman memerintahkan untuk apa? Untuk bangsa Israel boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Bangsa Israel memegang perjanjiannya sama Tuhan. Bangsa Israel harus memiliki yang namanya keintiman dengan Tuhan. Itu yang jadi fokus. Saudara, inilah yang menjadi modal sesungguhnya, ya. Inilah yang menjadi modal untuk kita menghadapi apapun juga. Inilah yang menjadi modal untuk kita saudaraku, berjumpa dengan apapun juga. Kalau apa, saudaraku? Kalau kehidupan kita memiliki yang namanya keintiman dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Ini yang Tuhan mintakan.
Menghadapi apapun juga, Bapak Ibu Saudara, menghadapi apapun juga, maka sesungguhnya Tuhan memerintahkan kepada saya dan saudara untuk kita memiliki hubungan yang seperti ini dulu. Pastikan, maksudnya saudara, pastikan bahwa kita ini memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Pastikan bahwa hubungan kita sama Tuhan tuh nggak ada jarak. Kalau itu sudah dipastikan bahwa hubungan kita nggak ada jarak sama Tuhan, nggak peduli dengan padang gurun, bisa bilang amin, saudara. Nggak peduli dengan yang namanya kekeringan, nggak peduli dengan yang namanya masalah-masalah, nggak peduli dengan segala kesulitan-kesulitan. Nanti kita akan melihat bagaimana di padang gurun Tuhan menyertai bangsa Israel. Ada amin, saudara. Di padang gurun mereka menikmati banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi sebelum mereka masuk ke padang gurun Sinai, saudara, maka Tuhan mau ingatkan sama mereka, pastikan dulu seperti apa hubungan mereka sama Tuhan. Dan firman ini juga datang buat saya dan saudara. Firman ini juga mau saudaraku, mendorong kita untuk kita memastikan ada di mana posisi kita hari ini. Seperti apa iman kita hari ini? Seperti apa hubungan kita sama Tuhan hari ini? Seperti itu lagi bilang, masalah-masalah yang kemarin itu belum seberapa. Kita akan menghadapi satu masalah yang lebih besar. Kita akan menghadapi masalah yang lebih sulit. Kita akan menghadapi masalah seperti padang gurun yang panjang, yang panasnya ekstrim sekali. Tetapi jangan fokus sama padang gurunnya, jangan fokus sama kesukarannya, jangan fokus sama berita-berita yang sedang beredar, yang sedang memprediksi, di padang gurun ini ada banyak yang mati loh. Padang gurun ini ada banyak yang tewas loh. Di padang gurun ini nggak ada apa-apa, mengeksploitasi tentang keadaan yang ada di padang gurun. Bukan itu yang jadi fokus kita. Berita-berita sekarang lagi memprediksi seperti apa sih ke depan, jadi seperti apa sih ke depan ekonomi, ya saudara, politik dan lain sebagainya. Taruhlah ke depan itu ada sebuah padang gurun Sinai yang kita akan hadapi. Taruhlah seperti itu, saudara. Tapi Tuhan mau bilang sama kita, pastikan bahwa kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau itu ada, kalau itu sudah dipastikan, nggak peduli, kita pasti melewati padang gurun itu. Ada amin, saudara. Kita pasti melewati padang gurun. Kita tidak akan dimatikan sama padang gurun. Ini saudara. Sekali lagi, yang saya pikir Tuhan akan datang sama Musa, dan Tuhan bilang sama Musa begini, "Nah Musa, ada aku kok, ya. Aku akan menuntun orang Israel melewati padang gurun Sinai. Aku akan mengadakan mujizat demi mujizat ketika kalian melewati padang gurun." Udah. Itu mah pasti, saudaraku. Itu mah pasti terjadi. Itu mah pasti diberikan kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel memiliki hubungan yang benar dengan, berpegang pada perintah Tuhan, memiliki penundukan diri sama Tuhan dan lain sebagainya. Ayat yang kelima ini, saudara, kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, saudara. Ini bicara tentang komitmen. Ini bukan cuma bicara tentang ibadah, tetapi ibadah yang memiliki komitmen. Ini, saudara, pastikan hari-hari ini, saudaraku, ya, pastikan bahwa kehidupan kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita memiliki saudaraku, kita terhubung dengan Tuhan. Makanya kalau saudara melihat Yohanes pasal 15, saudaraku, maka di Yohanes pasal 15 itu menjadi sebuah jaminan buat saya dan saudara. Kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, katanya, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah dan kamu akan berbuah banyak. Ada amin, saudara. Nggak peduli musimnya seperti apa,
nggak peduli keadaannya seperti apa. Yang harus dipastikan kita nempel nggak sebagai ranting sama pokok anggur itu. Itu aja. Itu sebetulnya menjadi sebuah rahasia yang sederhana, tapi itu menjadi rahasia besar kehidupan kita menghadapi apapun ke depan, tantangan, masalah, pergumulan hidup ke depan. Kita ini ranting katanya. Ranting gak bisa menghasilkan apa-apa dari dirinya. Ranting gak bisa menghasilkan buah. Dia bisa menghasilkan buah kalau apa? Kalau dia nempel pada pokoknya. Urusan kering, urusan apa, itu bukan urusan ranting. Betul saudara? Amin. Urusan kering, urusan mataharinya nyengat banget, urusan kemarau, itu bukan urusan ranting saudara. Itu bukan urusan ranting. Benar, ranting kena dampaknya, ranting kena sengatannya, tapi itu bukan urusannya ranting. Untuk tetap hidup, ya saudara, untuk urusan tetap hidup, itu bukan urusan ranting lagi, itu urusan pokok anggurnya. Susah kalau kita ngomong anggur, ya. Tapi sebetulnya itu menjadi hukum pada setiap tanaman gitu, ya. Ranting pohon mangga kalau dia nggak nempel, saudaraku, maka dia akan kering dan dia nggak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi kalau dia nempel benar sama pokok pohon mangga itu, urusan kemarau, urusan yang lain itu bukan urusan ranting pohon mangga, itu urusan batang pohon mangga. Jadi benar saudara, ya. Benar apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Benar apa yang firman Tuhan suruhkan kepada saya dan saudara. Untuk apa? Memastikan seperti apa hubungan kita sama Tuhan. Seperti apa saudara? Adakah kita punya komunikasi yang baik sama Tuhan? Adakah waktu-waktu untuk kita bersendiri sama Tuhan itu masih ada? Adakah pembacaan firman Tuhan kita ini membaca firman Tuhan ini masih ada? Saya bersyukur saudara memiliki sebuah komitmen, saudara memiliki kerinduan, saudara memiliki sebuah kebutuhan, saudara memiliki kesadaran bahwa saudara dan saya butuh Tuhan. Amin saudara. Itulah sebabnya kita selalu nempel. Ketika terlalu banyak orang anak Tuhan, pelayan Tuhan merasa apa ya? Aduh, gitulah saudara. Tuhan tuh diingat kalau lagi kempes ban. Iya, ban serep tuh saudara. Ban serep tuh kalau diingat waktu kapan? Kalau lagi gembos banget, baru diingat. Nah kadang-kadang Tuhan jadikan kita jadikan Tuhan nih seperti ban serep. Ingat Tuhannya kalau lagi gembos. Kalau lagi gembos nih saudara, kalau lagi bocor, kalau lagi kempes, ya kita baru ingat ada ban serep. Itu juga nggak tahu tuh ban serepnya bocor atau enggak. Kita jadikan Tuhan ban serep, makanya nggak boleh. Tuhan adalah sumber hidup kita, amin saudara. Tuhan adalah segalanya buat saya dan saudara. Dia bukan ban serep kita yang kita ingat waktu kita lagi bocor, waktu kita lagi ada masalah, waktu kita lagi nggak bisa jalan normal, waktu hidup kita tersendat-sendat, ya, waktu hidup kita miring, baru kita ingat tuh ban serep. Baru tuh kita sibuk cari ban serep. Baru tuh kita kayaknya tuh ngelihat ban serep tuh kayak ngelihat harta benda. Coba kalau lagi jalan lancar, coba kalau lagi nggak ada masalah, coba kalau lagi lurus, ya, kendaraan hidup kita lagi lurus, nggak menceng, mana diingat ban serep, mana dilihat ban serep, diingat kagak, apalagi dilihat. Seperti itukah kita anggap Tuhan? Yang kalau kita ingat Tuhan, kalau waktu kita ada dalam masalah,
Waktu kita nggak bisa jalan normal, bisnis kita lagi nggak jalan normal begitu. Iya sih Tuhan tolong kita. Tapi maaf ya saudara, kita sedang membangun hubungan yang gak benar sama Tuhan. Kita sedang merendahkan Tuhan. Benar sih, saya percaya dengan kasih anugerahnya Dia tetap tolong saya dan saudara. Amin saudara. Tapi kita sedang membangun satu hubungan yang gak benar. Bangsa Israel diingatkan saudara, untuk mereka memastikan sebelum mereka masuk, ya, sebelum mereka menjalani padang gurun Sinai itu, mereka sudah masuk. Tapi ketika mereka akan menjalani, ya saudara, maka mereka diingatkan bagaimana hubungan mereka sama Tuhan. Saya harus pastikan saya tetap memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Saya harus paksakan nih tubuh saya, karena penghalang untuk membangun hubungan kita sama Tuhan ini urusan tubuh. Kemalasan, ya, ngantuk, sungkan, macam-macam. Judulnya macam-macam. Lebih memilih main HP, lebih memilih lihat TV, lebih memilih ke dapur, lebih memilih beresin rumah daripada kita ambil waktu untuk kita bersendirian sama Tuhan. Tolong kita ya saudara. Ini jadi modal kita loh saudara. Betul. Kalau kita memiliki hubungan sama Tuhan, gak peduli musim akan selalu berganti. Seperti lagu yang pujian yang kita naikkan setiap kali kita akhiri ibadah. Itu yang jadi iman saya. Tuhan taruh itu di hati saya saudara, supaya sebelum kita mengakhiri, sebelum kita pulang, kita menerima doa berkat. Kita menyatakan dulu, ya, mendeklarasikan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Ada amin saudara. Nggak kenal musim berganti mau kayak apa, tapi Tuhan pasti menolong kita dan memelihara saya dan saudara dengan caranya yang ajaib. Ada amin saudara. Tetapi pastikan kita memiliki hubungan. Taruhlah para pendengar yang sedang menyaksikan acara ini saudara, mereka di rumah, tapi pastikan juga kalau memang mereka di rumah mereka takut untuk, tapi pastikan hubungan mereka tetap benar sama Tuhan. Pastikan mereka punya waktu-waktu untuk mereka menghampiri Tuhan. Pastikan mereka memiliki waktu untuk menyembah Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Itulah yang menyanggupkan kita. Itulah yang menyanggupkan kita untuk kita bisa berjalan, terus berjalan. Alkitab bilang bagi pemeliharaan Tuhan buat orang Israel itu hebat banget. Kenapa? Kasut yang mereka pakai nggak rusak. Hebat. Kasut yang mereka pakai nggak rusak. Sampai urusan-urusan yang kecil, sepele, remeh-temeh, begitu Tuhan perhatikan. Kasut yang mereka pakai nggak rusak. Kalau kasut aja nggak rusak, apalagi yang ini. Ada amin saudara. Kalau urusan kaki aja Tuhan perhatikan, apalagi urusan-urusan yang lain. Tolong kita Bapak Saudara, supaya ini yang kita paksakan. Kenapa? Karena buat saya dan saudara, kelemahan tubuh ini yang jadi penghalangnya. Kemalasan, sungkan, ya, milih pilihan yang lain daripada itu aja. Tapi kita harus paksakan, saudara. Kita harus kalahkan ini yang namanya kelemahan tubuh ini. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagian yang kedua. Ayat yang ke-24 saja kita baca. Ayat 24. Sama-sama kita baca ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Saudara, kita mau bicara tentang Gunung Sinai, saudara. Gunung Sinai, ya, karena pada waktu mereka masuk di Gurun Sinai, mereka ketemu dulu sama yang namanya Gunung Sinai.
Ya, kalau saudara ke Israel, saudara ke Gunung Sinai, tetapi itu belum tentu Gunung Sinai. Ya, karena ada banyak gunung, saudara. Ya, itu cuma apa sih? Diada-adain lah kayak gitu. Sebetulnya kebenaran bahwa itu adalah Gunung Sinai yang kita daki itu belum tentu. Ya, saudara, karena dianggap paling gampang sama lintasan mobil, ya udah gitu. Tapi sebetulnya ada banyak, karena dari sisi lintasan orang Israel sebetulnya katanya itu nggak dilintasin. Saya nggak ngerti, saudara. Semoga aja benar, ya. Semoga aja benar, ya, saudara yang sudah ke Israel itu ya Sinai yang kita daki itu benar-benar Gunung Sinai yang Musa gitu, saudara, ya. Semoga benar. Kita nggak bahas itu, saudara. Tapi yang saya mau sampaikan adalah Gunung Sinai, ya, Gunung Sinai di mana awan kemuliaan Tuhan dan Tuhan hadir di dalamnya di Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai dikenal juga menjadi gunungnya Tuhan, saudara. Gunungnya Tuhan, di situ Tuhan berbicara dan di situ ada banyak kejadian. Musa mendapatkan 10 hukum Taurat, saudaraku, itu di Gunung Sinai. Ya, nanti kita baca besok di pasal 20 bagaimana hukum itu turun diberikan Tuhan kepada Musa. Tetapi saudaraku, Gunung Sinai itu ternyata juga, saudara, Gunung Sinai itu ternyata juga nama lainnya adalah Gunung Horeb. Sama gunungnya. Saya juga baru tahu, saudara. Gunung Horeb sama Gunung Sinai itu sama gitu. Ya. Gunung Horeb dan Gunung Sinai itu satu gunung, bukan gunung yang berbeda, sama gunungnya. Ya, dari kamus Alkitab saya lihat, saudara, Gunung Sinai sama Gunung Horeb itu sama. Kalau saudara dengar Gunung Horeb, maka saudara akan ingat satu peristiwa dari seorang nabi. Nabi siapa, saudara? Elia. Ya, hebat. Ya, Elia, saudara. Bagaimana waktu dia dikejar sama Isabel, ya, istrinya Ahab, ya, saudara. Dia lari ke Gunung Horeb, ya, dan di situ dia aman, dia terlindungi. Ada satu kekuatan yang memagari Elia sampai, saya percaya, saudara, saya percaya Isabel, saudara, Isabel itu berusaha untuk mengejar, berusaha untuk naik, tapi nggak ngerti, nggak bisa, nggak mampu mereka. Pasukan ini nggak mampu. Makanya kalau saudara baca, ya, saudara, orang sembarangan nggak bisa naik ke Gunung Sinai. Kalau saudara baca, ya, makanya Tuhan bilang begini, Musa pagari, ya, jangan sampai ada orang yang mendekat ke gunungku. Ya, kalau ada orang mendekat ke gunungku, mati. Ya, saudara. Jadi orang mendekat nggak bisa, saudaraku. Karena untuk mencapai gunungnya Allah itu orang yang kudus, orang yang suci, ya. Dikatakan sama firman Tuhan, sampai suami istri pada waktu hari itu Tuhan mau berbicara, saudara, di pasal 19, suami istri itu nggak boleh berhubungan intim sebelumnya. Mereka harus menguduskan diri beberapa hari dulu. Nggak boleh tangan mereka melakukan kecemaran. Karena kalau sampai mereka melakukan kecemaran, mereka dekat dengan Gunung Sinai, mati mereka. Atau kalaupun mereka kudus, tapi mereka nggak layak, karena mereka orang biasa, mereka bukan imam, mereka dekat-dekat dan mereka menyentuh bagian daripada Gunung Sinai, mati mereka. Ini gunung Allah. Jadi sekali lagi, jadi pantas, saudara, pantas apa? Pantas Isabel nggak bisa kejar. Pantas Isabel nggak bisa kejar. Apa sih susahnya? Iya kan, saudara? Apa susahnya ngejar naik ke gunung? Kita aja bisa naik kok. Ya kalau itu betul-betul gunung Sinai. Walaupun nggak pengen mati di atas, saudara, ya, ya kan? Saya pengen mati dan gitu, ya. Tapi yang namanya tentara, saudara, tentara mah bisa baik, ya. Tapi kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalang, ada sesuatu yang memagar, nggak bisa. Nah, ini pelajaran buat kita nih, saudara. Kalau kita mau aman, terlindungi, naiklah ke gunungnya Tuhan. Amin. Naiklah ke gunungnya Tuhan.
Orang yang suka naik ke gunungnya Tuhan sama nih, sebenarnya temanya sama seperti poin yang pertama, hubungan. Orang yang suka naik ke gunungnya Tuhan nggak ngerti itu saudara. Ada awan yang menudungi, ada kemuliaan Allah yang memagari. Ada amin saudara. Ada awan kemuliaan Allah yang memagari. Saya cuma bilang begini, jangan suka ganggu orang yang suka naik ke gunungnya Allah. Betul. Dan kalau saudara adalah orang-orang yang suka naik ke gunungnya Allah, nggak ada orang yang bisa ganggu saudara. Ada amin. Kalau saudara orang-orang yang suka naik ke gunungnya Allah, nggak ada yang bisa kejar saudara. Nggak ada orang yang bisa sakitin saudara. Nggak ada orang yang bisa hancurin saudara. Nggak ada orang yang bisa rusakin saudara. Isabel berusaha kejar, nggak diceritain. Tapi saya percaya Isabel itu bencinya luar biasa sama Eli. Waduh, dia kerahkan seluruh tentara yang terhebat, pasukan paranya sudah, pasukan paramiliternya, pasukan khususnya, Kopassusnya dia kejar dia, cari. Mereka tahu, saya percaya mereka tahu Elia ada di gunung Horeb, ada di gunung Sinai, ada di gunungnya Allah. Mereka berusaha kejar, nggak bisa. Makanya saya cuma bilang, yuk sering-sering kita naik ke gunungnya Allah. Amin saudara. Sering-sering kita naik ke gunungnya Allah. Pastikan tiap hari kita naik ke gunungnya Allah. Nggak ada satu kekuatan yang bisa jamak kita. Nggak ada satu kekuatan yang bisa sakitin saudara. Nggak ada satu kekuatan yang bisa ganggu saudara. Bisa bilang amin saudara. Maaf nih saudara. Di sinode di mana seringkali ada orang-orang yang mau ganggu saya. Betul saudara. Nggak ada yang pada satu pengalaman saudara, saya datang ke Batam. Saya sudah cerita belum? Ya, nggak ngerti bagaimana saya pengen, ya bukan dikerjain sih saudara, pengen memanfaatkan gitu. Ya. Jadi pengen ditipu gitu saudara. Ya. Dia sebetulnya cuma jemaat, tapi dia pengen dilantik jadi gembala gitu saudara. Dia cuma jadi jemaat yang berontak. Tapi karena dia punya akses ke kawan saya, jadi dia hubungin kawan saya. Dia itu mantan anak sekolah minggunya kawan saya, saudara. Jadi dia kasih tahu pas kita butuh buka di Batam juga sudah. Jadi saya bilang, ya sudah kita follow up aja. Nggak tahu bagaimana sudah. Ya, nggak tahu bagaimana. Saya datang karena saya datang kemarin. Saya datang ke Penang karena saya mau antar salah satu anggota MP untuk berobat di sana, untuk periksa di sana. Jadi saya tanya sama Pak Tono Sekum, Pak Tono, kok nggak ada kabarnya? Kita kan datang ke sini kan, habis ini kan kita kan mau ke Batam. Aduh nggak tahu tuh Pak. Iya, belum ada kabarnya. Jadi dia telepon pengurus MD yang di sana. Gimana? Didatengin lah saudara, nggak ngerti bagaimana saudaraku. Ternyata saudaraku ini orang yang berontak gitu. Malah kita susah saya ceritain ya saudara, susah saya ceritain, saya tuh nggak pandai bercerita. Jadi dia tuh pengen diangkat gitu jadi gembala. Padahal dari laporan ternyata setelah si gembalanya juga nggak ngerti, baru kebukanya pada waktu saya mau pulang. Jadi ternyata si orang ini nggak jadi dilantik nih jadi gembala. Yang dilantiknya nih orang yang satu. Nah ternyata orang yang satu inilah yang gembalanya. Gitu. Ya, yang dilantik ini adalah yang gembalanya, saudara. Dan puji Tuhan dia punya cabang 2 di Malaysia. Jadi saya tuh pengen bisa punya cabang di luar negeri ya, kesampaian juga walaupun cuma persekutuan, saudara. Persekutuan. Ya orang-orang Indonesia di Selangor atau di Johor ya sudah. Jadi
Waktu saya mau pulang di bandara, saya cerita-cerita, cuma itu kenapa sih Pak nggak jadi? Dia juga nggak ngerti sudah. Jadi dia, oh itu jemaat saya Pak. Hah? Jemaat yang kemudian karena nggak ngerasa puas terus keluar, mau berusaha bikin gereja sendiri. Hampir saya salah, saya latih orang itu. Aduh, saya kalau kunjungan saudara, ya, saya ngalamin penyertaan Tuhan yang luar biasa. Enggak, saya bukan lebih-lebih, saya cuma lebih Tuhan yang hebat sudah dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang hebat, enggak, saya sama sekali dalam nama Yesus saya berdosa kalau saya cerita tentang saya cuma cerita bagaimana Tuhan kita itu Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dan kalau kita suka naik ke gunungnya Allah, nggak ada orang yang bisa ganggu, nggak ada orang yang bisa kerjain kita. Kalaupun sepertinya orang ngerjain kita, tetapi lewat itu sebetulnya itu menjadi batu loncatan buat kita. Ada amin saudara? Iya. Kayaknya orang itu jadi nginjek kita, tapi sebetulnya lewat peristiwa itu Tuhan buat kita naik lebih tinggi lagi. Itu aja yang saya ngalami. Banyak sekali. Awal-awal saya jadi ketua, saudara. Saya kunjungan ke Medan, waduh di Medan itu bahaya saudara. Ada orang-orang Batak, ya. Dan masalahnya gini loh saudara, di sana, waduh, mereka pakai pengajaran kabar mempelai, ya. Jadi saya sudah nih sekali, saya cuma pakai pakaian santai, saya pikir cuma kunjungan, ya kan saudara. Saya kan nggak suka yang namanya formal. Atau hari terakhir KKR di gereja yang paling besar misalnya. Pak pakai jas ya Pak? Hah, pakai jas, saya nggak bawa jas. Pak pakai pakaian komplit ya Pak? Karena kan ada gereja-gereja yang nggak boleh tuh nggak pakai jas, nggak boleh saudara. Ya, jadi saya udahlah saya pakai batik, saya nggak bawa jas. Tapi yang lebih mengerikannya apa saudara? Pak, ini khotbah berapa jam? Khotbah 2 jam Pak, 2 jam. Khotbah 2 jam. Tentang menda-mendi sudah. Ya, kantong kiri di rogontong, kantong kanan di rogontong, arining loning buri ana lorong kantong kiri, kantong ngapain? Ningkene anak papat kayak safari, baju safari, anak papat kantongnya tentang ngapain? Udah kan tahu saya nggak bisa waktu lama-lama. 2 jam. Iya Pak. Karena buat mereka saudara, kalau makan tuh lama, aneh-anehnya saudara ya. Kalau makan tuh lama, tapi kalau makan cuma sebentar tuh ngemil, nggak kenyang. Padahal ngemil juga kenyang ya saudara. Kalau ngemilnya apa, buras kan ngemil. Kalau ngemilnya apa namanya, ketan ngemil. Jadi kempok. 2 jam. Saudara digituin, saudara digituin. Dan mereka itu jago-jago semua, saudara. Mereka itu jago-jago semua. Mereka, saya datang juga mereka lihatin saya gitu. Kayak bocah angkat tampang. Kayak angkat tampang. Adalah ya, saudara saya sih. Apa adanya baik sudah. Ya khotbah, ya khotbah 1 jam, aduh Tuhan itu baik. Pada ambruk semua saudara, pada ambruk semua. Iya. Saya lihat di situ Tuhan itu baik, Tuhan itu ya pernah mempermalukan saya. Pernah, saya sudah biasa aja. Tapi di situ wah udah kayak sampai mereka ada kan orang-orang yang dari daerah-daerah lain nggak datang, jadi itu daerah Medan dan sekitarnya. Mereka bilang, mereka cerita ke orang-orang Kabah atau yang lainnya, ya yang nggak pada datang. Rugi, iya ya rugi ya, saya rugi ya, sampai kayak gitu. Jadi bukan cerita tentang saya cuma lagi mau bilang bahwa Tuhan yang kita itu Tuhan yang hebat sudah.
Kalau Tuhan jadikan kita sandaran hidup kita, Dia nggak pernah mempermalukan kita. Amin. Dia nggak pernah. Benar sih kita akan menghadapi yang namanya aduh tegang, bahaya kayaknya, tantangan. Tapi enggak, Dia pasti bela kita. Dia sudah berikan kemenangan yang pasti buat saya dan saudara. Lewat semuanya pergumulan itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mempermuliakan saya dan saudara. Bisa bilang amin? Betul. Makanya sering-sering naik ke gunungnya Allah. Nggak ada orang bisa jamah. Kalaupun sepertinya orang seperti menjamah saudara, enggak. Itu akan menjadi batu loncatan buat Tuhan permuliakan kita lebih lagi. Ada amin? Enggak. Dalam nama Yesus saya katakan ini. Ini menjadi kesaksian saya. Kadang-kadang seperti Tuhan izinkan kita dipepet, kita disenggol, kita mungkin ditabrak. Enggak. Tenang aja. Kita dihambat, kita diportal. Bukan cuma pakai besi, tapi pakai batu. Enggak, tenang aja. Tenang aja. Tuhan bela kita. Tuhan bela kita bisa-bisa. Dia punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Amin. Dia punya banyak cara untuk mempermuliakan. Dia nggak akan biarkan kita stop sampai di situ karena portal yang orang pasang di depan. Pastikan ada waktu-waktu kita naik ke Gunung Allah, ke Gunung Horeb, ke Gunung Sinai. Di situ orang nggak bisa naik, karena nggak sembarangan orang bisa naik.